Presiden Prabowo Subianto menargetkan rupiah di kisaran 16.800 hingga 17.500 per dolar Amerika Serikat untuk tahun 2027. Apakah target ini realistis? Melihat ke depan banyaknya tekanan dan ketidakpastian geopolitik, strategi fiskal dan moneter apa yang diperlukan agar target ini bisa tercapai? Kita bahas bersama ekonom Trimegah Sekuritas Fahrul Fulvian. Selamat pagi, Mas Fahrul. Ya, selamat pagi, Mas. Mas Fahrul, ini ditargetkan rupiah di kisaran 16.800 hingga 17.500 per dolar Amerika Serikat pada 2027. Ini ditargetkan oleh Presiden dalam kerangka ekonomi makro dan juga pokok-pokok kebijakan fiskal. Apakah menurut Anda kisaran ini optimistis, pesimistis, atau realistis? Saya lihat sebenarnya kalau kita lihat asumsinya sebenarnya ini sangat lumayan optimistis ya. Karena memang saat ini sedang masih terjadi beberapa tekanan global. Tapi sebenarnya ini bukan hal yang tidak mungkin juga untuk dicapai. Cuma kalau untuk mencapai asumsi nilai tukar 16.800 sampai 17.500, terdapat beberapa PR besar yang harus dilakukan oleh pemerintah. Yang pertama tentunya bagaimana kita membuat ya pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi ini harus satu sisi harus kredibel dan memang ya karena kita lihat ini ada banyak tantangan global. Kalau mau mata uangnya masih stabil, pemerintah harus berani untuk mempastrukan perubahan-perubahan global yang ada. Seperti yang kita ketahui, salah satu alasan pelemahan rupiah jauh di atas fundamentalnya di tahun 2026 ini dikarenakan pemerintah memutuskan untuk menahan harga BBM. Ini pilihan loh. Pilihan pemerintah, either harga BBM naik atau rupiah melemah. Jelas pilihannya sekarang rupiah melemah. Jadi kalau mau rupiahnya stabil, di tengah berbagai macam gejolak yang ada di pasar, pemerintah memang harus mempersiapkan perekonomian untuk mengabsorb beberapa shock-shock yang kejadian. Saya lihat mungkin kalau ada pergerakan harga global lagi, jangan semuanya terlalu dikendalikan, harus dibiarkan sehingga pasar bisa menyesuaikan. Itu sumber dari kestabilan rupiah. Ini bukannya tidak mungkin untuk dilakukan oleh pemerintah, tapi pemerintah di sini harus koheren dan berkomunikasi dengan baik kepada pasar. Ya, karena pada dasarnya pasar keuangan itu tidak menyukai kejutan yang terlalu banyak, kira-kira seperti itu. Mas Fahrul, tadi Anda menyebutkan bahwa PR-nya adalah pertumbuhan ekonomi. Selain tadi memang yang menyebabkan pelemahan, juga yang harus diperhatikan adalah soal keputusan pemerintah untuk menahan harga BBM tadi. Kalau kita melihat pertumbuhan ekonomi yang juga luar biasa di kuartal pertama tahun ini, sekitar 5,61%, mengapa ini juga tidak berpengaruh terhadap nilai tukar rupiah? Iya, kalau kita lihat sejarahnya ya, memang Indonesia itu punya kecenderungan, Mas, bahwa ketika pertumbuhan ekonomi tinggi, pertumbuhan ekonomi itu membutuhkan likuiditas yang banyak, biasanya meningkatkan impor, membuat adanya tekanan neraca berjalan, itu membuat depresiasi rupiah itu terjadi. Nah, tantangannya yang harus dilakukan oleh pemerintah di tahun 2027, kalau memang mau rupiahnya stabil di 17.500 within the target, pemerintah harus bisa meningkatkan kapasitas ekonomi sehingga pertumbuhan ekonomi tidak men-trigger impor yang lebih lanjut, tidak men-trigger kebutuhan dana eksternal yang meningkat. Ini sebenarnya dialami juga Pak Jokowi mengalami di tahun 2018, Pak SBY juga mengalami tahun 2013. Pertumbuhan ekonomi lagi tinggi, kalau ingat zaman Pak Jokowi ketika infrastruktur lagi dikebut, rupiah melemah. Ini juga lagi kejadian nih, ketika pertumbuhan ekonomi lagi dikebut, rupiah melemah, jadi kuncinya harus kapasitasnya beneran naik, bukan hanya soal pertumbuhan tinggi. Kalau pertumbuhan tinggi sampai 6,5%, tapi kapasitas ekonomi kita tidak meningkat, itu akan meningkatkan kebutuhan pendanaan eksternal, dan ini yang akan membuat dolar itu makin kuat, rupiah melemah. Ini yang harus digarisbawahi dari pemerintah. Bukan hanya mengejar pertumbuhan ekonomi yang tinggi, kapasitas dari pemerintah, kapasitas perekonomian harus dinaikkan, baik dari sektor real ataupun keuangan. Oke, kita berbicara soal pertumbuhan ekonomi dan juga tadi soal menahan harga BBM. Kalau belajar dari kerentanan fiskal tahun ini, Mas Fahrul, sebetulnya strategi apa lagi secara fiskal yang perlu dilakukan oleh pemerintah? Pemerintah pada satu waktu, nah ini hal yang paling tricky, Mas. Pada satu waktu terkait dengan pendapatan negara ya, kalau kita ngomong fiskal, pemerintah harus secara simultan meningkatkan compliance dari pendapatan negara, baik dari pendapatan pajak dan non-pajak, itu harus dinaikkan.
tapi at the same time harus menjaga kepercayaan dari pelaku bisnis dan pelaku usaha. Ini tidak gampang, tapi bisa dilakukan, Mas. Tapi bisa dilakukan, bagaimana caranya, kebijakan-kebijakan yang muncul itu harus transparan. Kalau nggak transparan, resiko ketidakpercayaan dan pushback itu meningkat. Ini yang sebenarnya terrefleksikan di IHSG yang saat ini lagi turun. Betul. Bukan gara-gara fundamental ekonomi nggak bagus, pertumbuhan rata-rata corporate di kuartal 1 itu sangat baik sekali, recovering, tapi permasalahannya di kondisi saat ini, kondisinya recovering, tapi pelaku usaha tidak merasakan kondisinya recover. Nah, ini PR-nya nih. Kondisinya sudah bagus, programnya jalan, kita harus menyesuaikan persepsi dan kita harus mendapatkan hati dunia usaha. Ini paling penting. Kalau mau pertumbuhan ekonominya lebih tinggi, karena semuanya seperti yang saya ceritakan tadi, dimulai dari optimisme. Kalau optimisme dan kepercayaan nggak ada, terus apa? Itu yang harus pemerintah jaga banget. Berarti salah satu kuncinya yaitu dengan meningkatkan pendapatan negara begitu. Kalau tadi kita bicara soal fiskal, lalu dari sisi seberangnya, sisi moneter, strategi apa yang perlu dilakukan? Namun kita bahas usai jeda ya Mas, tetaplah bersama kami di Kompas Bisnis. Saudara, kita lanjutkan perbincangan soal presiden yang menargetkan rupiah di kisaran 16.800 hingga 17.500 per dolar Amerika Serikat untuk tahun 2027 bersama ekonom Trimegah Sekuritas Fahrul Fulvian. Mas Fahrul, menurut Anda ini apakah langkah menaikkan BI rate oleh Bank Indonesia sudah tepat untuk menjaga stabilitas rupiah saat ini? Melihat juga 2 hari terakhir rupiah memang menguat tapi tipis begitu. Iya, makasih Mas. Kalau terkait BI rate, saya sangat setuju sekali dinaikkan 50 basis point. Memang sudah seharusnya, karena memang resikonya adalah kalau kemarin tidak dilakukan, itu ya sistem moneter Indonesia kehilangan anchor, Pak. Kehilangan anchor dikarenakan ada depresiasi rupiah walaupun inflasinya rendah. Ini aku lihat langkah yang sudah dilakukan BI ini benar. Ini langkah pertama. Langkah kedua yang harus dilakukan oleh Bank Indonesia setelah menaikkan 3 suku bunga adalah harus memperbaiki kurva imbal hasil surat berharga negara, Pak. Kalau yang kemarin, kurva imbal hasilnya itu sudah sangat flat dan tidak menarik sama sekali bagi investor, sehingga investornya masuk ke SRBI, yang mana SRBI ini juga ternyata belum begitu cukup untuk mengatasi depresiasi rupiah yang terjadi. Nah, begitu BI rate-nya udah naik, kita lihat imbal hasil dari surat berharga negaranya harus dibetulkan. Sedikit lebih tinggi imbal hasil surat berharga negara ini akan baik, itu akan men-trigger kembali investor asing masuk ke Indonesia. Ini hal yang paling kita tunggu untuk stabilisasi rupiah. Namun demikian, pemerintah dan bersama BI juga harus terus memberikan guidance ke depan bagaimana target-target perekonomian. Intinya kalau mau rupiah kuat, jangan biarkan pasar keuangan tanpa target, tanpa pandangan. Kalau pasar keuangan dibiarkan tanpa pandangan, akan muncul banyak pandangan-pandangan sendiri, Pak. Itu kira-kira yang harus dilakukan. Oke, berarti tadi soal SRBI juga penting sekali. Kita ketahui dari 7 strategi yang dilakukan oleh Bank Indonesia, begitu yang dikemukakan di depan Presiden Prabowo Subianto. Di antaranya BI menaikkan SRBI untuk menarik kembali aliran modal asing ke dalam negeri, juga ada membeli SBN di pasar sekunder. Menurut Anda, ini akan seberapa besar dampaknya dalam stabilkan rupiah? Kalau saya sedikit berbeda ya, aku lihat sebenarnya ini agak kontradiktif. Usaha untuk menahan bunga SBN itu tidak terlalu tinggi, itu memang baik untuk menjaga biaya bunga interest expense negara, tapi itu agak kontradiktif dengan pasar keuangan yang sehat. Nah, pasar keuangan yang sehat itu butuh yield yang tidak dikontrol terlalu banyak, Mas. Makanya, walaupun yang kemarin 7 langkah itu sudah keluar, itu pasar tidak terlalu secara hangat menerima tersebut, tapi ketika BI rate-nya dinaikkan dan belakangan kurva imbal hasilnya diperbaiki, itu justru membaik. Nah, jadi memang PR-nya ini antara moneter fiskal itu harus mengimbangi bagaimana biaya bunga negara itu tidak terlalu naik. Di satu sisi, dia tetap harus memberikan kondisi pasar yang menarik, tingkat imbal hasil yang oke dan baik untuk investor domestik dan luar negeri.
Ini dilema yang dihadapi, tapi di kondisi ini saya lihat sudah waktunya kita untuk memperbaiki kurva imbal hasil dan melakukan sesuatu yang lebih daripada 7 target yang dilakukan BI. Kira-kira seperti itu. Oke, harus ada imbal hasilnya, oke, untuk menarik investor begitu ya. Kalau kita lihat lagi, Mas Fahrul, Gubernur BI bilang tekanan periode April hingga Juli ini meningkat karena tingginya kebutuhan devisa untuk pembayaran dividen, utang luar negeri, dan juga kebutuhan haji. Sebetulnya ini seberapa besar pengaruhnya terhadap pelemahan rupiah? Karena kita ketahui bahwa di saat ini begitu, meski 2 hari ini menguat tipis, begitu sebelumnya rupiah berkali-kali berada di level terlemahnya. Iya, saya lihat sebenarnya kalau kita lihat seasonality ya, seasonality itu berkontribusi sekitar 40% dari total pelemahan rupiah. Hal yang paling berpengaruh pada pelemahan rupiah pada kondisi kali ini adalah faktor ekspektasi, Pak. Faktor ekspektasi kebijakan moneter, ekspektasi inflasi, ekspektasi likuiditas, dan ekspektasi kebijakan fiskal yang dilakukan oleh pemerintah. Jadi, kalau mau hendak menguatkan rupiah, yang paling penting dilakukan ekspektasinya dibenarkan dulu. Statement Gubernur Bank Indonesia valid, benar sekali, tapi itu adalah hal seasonal yang bertahun-tahun kita alami. Nah, itu ya, bertahun-tahun kita alami. Kalau kita mau stabil, selain ada faktor seasonal tadi, kita harus mengembalikan ekspektasi pasar dulu dengan baik. Dan ini saya sangat mengharapkan pemerintah untuk sangat menjaga komunikasi dan juga kebijakan-kebijakannya jangan mengejutkan, kira-kira seperti itu. Kebijakan yang mengejutkan akan sangat bisa mempengaruhi pasar, mempengaruhi confidence, mempengaruhi rupiah. Oke, kebijakan-kebijakan yang tepat juga diperlukan agar rupiah ini tetap stabil. Mas Fahrul, apakah Anda sepakat jika rupiah saat ini dikatakan undervalue jika melihat proyeksi pertumbuhan ekonomi, inflasi, hingga neraca pembayaran Indonesia? Dengan kondisi sekarang ya, sekarang kan sebenarnya saya selalu argue rupiah ini overshooting gara-gara kita memutuskan untuk tidak menaikkan harga BBM. Itu pilihan pemerintah karena harus menjaga kondisi sosial kita. Saya lihat kalau kondisi seperti itu membuat rupiah itu memang undervalue, secara teori mengalami overshoot, melemahnya drastis dulu jauh di atas fundamentalnya sampai nanti suatu saat akan kembali ke fundamentalnya. Ya, itu selalu terjadi kondisi overshooting. Saya agree bahwa saat ini rupiah ini undervalue. Cuman ada sayangnya satu, Pak. Bahwa cerita ataupun sentimen bahwa rupiah ini bisa menguat ke depan itu belum ada. Nah, ini dia. BI sudah bergerak 50 basis. Ya, itu sudah 50% dari syarat penguatan rupiah. Berikutnya yang harus dilakukan itu dari sisi fiskal. Fiskalnya butuh penyesuaian anggaran yang diceritakan secara eksplisit kepada pasar. Kalau itu terjadi, penyesuaian ini bisa bentuk banyak. Mungkin ada kenaikan harga Pertamax, penyesuaian program-program prioritas. Kalau itu dilakukan, mudah-mudahan kita tunggu ya, rupiah harusnya menguat. Kita sendiri melihat fundamental rupiah harusnya di 16.800 sampai 17.200. Kira-kira seperti itu. Kalau mendengar Mas Fahrul, kalau mendengar kata undervalue, jadi kita warga tuh jadi harap-harap cemas. Apakah rupiah ini dengan kata undervalue ini bisa kembali menguat ke level sebelumnya, paling nggak seperti yang ditargetkan oleh Gubernur Bank Indonesia di angka 16.500-an mulai Juli, dan juga target pemerintah nanti di tahun depan di 16.800 hingga 17.500. Berarti apa dari segi moneter yang perlu dilakukan agar memang harap-harap cemas dari masyarakat ini bisa menjadi jawaban yang berbuah manis? Oke, balik. Kalau dari moneter seperti yang saya jelaskan tadi, kurva imbal hasilnya harus diperbaiki. Sehingga pemilik modal nasional ataupun modal global itu mau masuk ke pasar obligasi Indonesia voluntarily. Nah, kalau mereka masuk secara voluntarily, kita tidak harus menggunakan cadangan devisa kita untuk melakukan intervensi, itu yang harus dilakukan. Nah, cuma terkait rupiah undervalue ini saya ada observasi menarik. Kalau ada dari Bapak Ibu penonton Kompas TV yang sempat pergi ke Singapura seminggu atau 2 minggu terakhir, ini ada fenomena yang menarik ya, bahwa potongan 10% ya di bandara. Di potongan 10% di bandara itu ada menunjukkan satu hal. Even trader-trader di Singapura, pelaku komersial di Singapura tidak agree dengan exchange rate yang ada sekarang. Mereka juga merasa sing dolar mereka terlalu kuat dan mereka kehilangan pasar dari pembeli Indonesia. Itu juga it is a very very big sign of IDR undervalue.
Even orang Singapura rela menurunkan nilainya, menurunkan harganya gara-gara mata uangnya terlalu kuat supaya orang Indonesia beli. Saran saya justru ya, tapi ini tergantung kebijakan pemerintah. Hmm, Kalau hmm. kebijakan pemerintahnya benar, habis ini kita harusnya udah sell dolar. Ya, ini Oke. mudah-mudahan ya. Jangan ada kejutan-kejutan lagi. Karena saya, kejutan ini di kondisi sekarang ini membunuh, bahaya. Itu yang saya Hmm, ceritakan. hmm. Ini kalau soal undervalue, kita udah sangat undervalue. Oke, baik. Terakhir Mas Fahrul, yang juga jadi sorotan adalah soal pembatasan pembelian dolar tanpa underlying transaksi. Dari 100.000 ke 50.000 dolar begitu, dan juga nanti akan diturunkan lagi ke 25.000. Apakah menurut Anda ini akan efektif? Saya rasa ini fungsinya lebih untuk menurunkan volatilitas. Hmm, Menurunkan volatilitas, kalaupun ada tren pelemahan itu jadi nggak banyak, tapi tidak mengubah tren secara overall. Ini untuk smoothing, Pak. Smoothing, menjaga demand, tapi tidak mengubah tren. Untuk mengubah tren tetap butuh laku dan kegiatan yang itu ya prospektif untuk penguatan rupiah baik dari sisi moneter ataupun fiskal. Kira-kira seperti itu. Oke, baik. Berarti kalau saya garis bawahi dari perbincangan kita, banyak hal yang bisa dilakukan oleh pemerintah dari segi fiskal, dari segi moneter, dari Bank Indonesia tadi juga ada hal-hal strategi, dan memang untuk menjawab keresahan dari masyarakat terkait pelemahan rupiah, memang terjawab sedikit begitu selama 2 hari ini, ada penguatan tipis begitu, tapi masih di atas level 17.600. Namun kita nantikan juga apakah yang optimisme dari Bank Indonesia terkait penguatan rupiah di Juli hingga Agustus di tahun ini juga akan terjawab, dan seberapa besar juga potensi dari rupiah yang diasumsikan oleh pemerintah di tahun 2027 juga akan terrealisasi. Terima kasih Ekonom Trimegah Sekuritas Fahrul Fulvian atas waktunya bersama kami di Kompas Bisnis. Mas, sehat selalu. Ya, terima kasih. Saudara, jangan kemana-mana karena Sapa Indonesia Pagi akan kembali untuk Anda sesaat lagi dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami.